Video ini akan membahas tentang hukum dasar kimia di sekitar kita. Bagian kedua, IPA Kimia kelas 10, kurikulum sekolah penggerak. Hukum dasar kimia untuk menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang hukum dasar kimia subbab 1 dan kedua. Pada video ini akan membahas subbab yang ketiga. Berkat hukum dasar kimia yang dikemukakan para ilmuwan, maka kita bisa menghitung kadar zat-zat dalam suatu reaksi kimia di sekitar kita. Pada video sebelumnya, kita membahas tentang tanah rawa yang dibiarkan terlantar, kemudian karena adanya konsep hukum dasar kimia, maka tanah rawa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Pada bagian awal bab ini, kalian sudah membaca artikel tentang bagaimana lahan rawa pasang surut diubah menjadi hamparan padi. Lahan rawa memiliki tingkat keasaman tanah yang rendah, sehingga tanaman sulit tumbuh di atasnya. Oleh karena itu, keasaman tanah harus dinetralkan oleh kapur, yaitu contohnya kapur dolomit. Kebutuhan kapur per hektar lahan dapat dihitung dengan cara menentukan terlebih dahulu tingkat keasaman tanah pada keadaan awal. Tingkat keasaman ini dinyatakan dalam pH. Jadi pH merupakan tingkat keasaman suatu zat atau suatu senyawa. pH adalah ukuran untuk menyatakan tingkat keasaman dalam suatu larutan. Cara penulisan pH adalah P ditulis sebagai huruf kecil, sedangkan H ditulis sebagai huruf kapital. Skala pH dari angka 0 hingga 14. Pada nilai K air sama dengan 10 pangkat min 14. Skala pH tanpa satuan. Nilai pH 7 merupakan keadaan netral, sehingga pH di bawah 7 adalah kondisi asam. Sementara pH di atas 7 bersifat basa, seperti materi IPA yang sudah kalian pelajari di tingkat SMP tentang larutan asam dan basa. Tingkat keasaman dihitung berdasarkan jumlah ion hidrogen dalam larutan atau ion H+. Dalam hal ini, pH mengukur jumlah ion hidrogen dari suatu molekul asam yang larut di dalamnya. Nah, ukuran pH dapat diukur dengan berbagai alat. Di sini terlihat adanya alat untuk mengukur pH yang kita sebut sebagai indikator universal. Kemudian ada yang lebih canggih, yaitu dinamakan pH meter digital. Kalau yang indikator universal mengukur dengan cara manual menggunakan berbagai pelat warna berdasarkan ukuran pH-nya. Sedangkan pH meter digital menggunakan alat yang lebih canggih atau indikator yang lebih canggih dengan menggunakan listrik. Jadi kalau pH meter ini dapat mengukur keakuratan pH yang lebih tinggi, sedangkan untuk universal atau indikator universal keakuratan pH-nya lebih rendah dibandingkan dengan pH meter digital. Untuk memudahkan penulisan, maka tingkat keasaman dinyatakan dalam bentuk logaritma basis 10 dengan persamaan berikut. Dilihat di sini ada pH dapat ditentukan dengan cara min log konsentrasi H+. Nah, dari konsentrasi H+ ini kita dapat dari harga pH ini kita dapat menentukan konsentrasi H+, yaitu 10 pangkat min pH. Misalnya, jika pH-nya 2, maka pH-nya 2 sama dengan min log konsentrasi H+, maka konsentrasi dari pH 2 tersebut sama dengan 10 pangkat min 2, atau jika kita tuliskan dalam angka desimal menjadi 0,01 mol ion hidrogen dalam 1 liter air rawa. Contoh kasusnya dapat dilihat larutan HCl dengan pH 3 dan volumenya 2000 ml, maka agar pH larutan tersebut netral, massa NaOH yang ditambahkan ke dalam larutan tersebut adalah
Di sini tercantum nilai massa Dari kasus atomnya, tersebut yaitu dapat kita lakukan Na23, penyelesaian. ARO Diketahui pH HCl ARH sama dengan 3. 1. Volume HCl-nya sebesar 2000 ml dan kita jadikan liter menjadi 2 liter. Dan yang ditanyakan massa NaOH yang dibutuhkan untuk menetralkan larutan tersebut. Pertama, kita tuliskan dulu reaksi setara. Yang bereaksi adalah HCl aqueous ditambah NaOH solid atau padatan yang akan kita cari masanya menjadi NaCl aqueous plus H2O liquid. Nah, kita harus tahu cara penentuan reaksi yang setara. Sudah kalian pelajari pada materi bab pertama, yaitu pada bab kimia hijau. Silahkan kalian berlatih lagi dalam menyetarakan reaksi dalam keadaan setara. Di sini kita hitung dulu jumlah atom-atomnya atau unsur-unsurnya pada reaktan dan produk. Di sini ada 1 tambah 1 ada 2. Setelah reaksi hanya ada 2, berarti sudah setara. Cl-nya ada 1. Setelah tanda panah ada 1. Dan jumlah O sebelum tanda panah ada 1. Dan setelah tanda panah ada 1. Jadi reaksi tersebut sudah setara dengan koefisien masing-masing 1. Jika koefisiennya 1, maka tidak perlu kita tuliskan. Kemudian, setelah menyetarakan reaksinya, kita menghitung konsentrasi ion hidrogen pada HCl yang pH-nya sama dengan 3. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH-nya 3 sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi konsentrasi H+-nya dapat kita cari dengan sama dengan 10 pangkat min pH. Jadi konsentrasi H+ pada HCl tersebut yang memiliki pH 3 sama dengan 10 pangkat min 3 molar. Selanjutnya kita menghitung jumlah mol pada larutan. Mol rumusnya adalah molar atau konsentrasi dikali dengan volume. Tadi harga molar yang sudah kita cari adalah 10 pangkat min 3 dikali volumenya 2 liter. Jadi molnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Setelah itu kita menghitung mol NaOH yang dibutuhkan. Dapat kita cari dengan cara mengalihkan koefisien NaOH. Di sini ada 1 koefisiennya per koefisien HCl, karena dengan cara mengalihkan mol tersebut kita dapat mencari mol NaOH-nya, yaitu dikali dengan mol NaCl sama dengan 1 per 1 karena koefisien OH 1 dan koefisien HCl-nya juga 1 dikali dengan molnya, mol HCl, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 mol, sehingga mol NaOH didapatkan sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Di sini kali dilambangkan dengan titik. Kemudian menghitung massa NaOH yang dibutuhkan untuk menetralkan HCl tersebut dengan cara atau dengan rumus mol NaOH dikali Mr atau massa atom relatif sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 mol dikali Mr dapat kita cari dengan menjumlahkan Ar pada masing-masing unsur, yaitu ARNA 23 karena rumusnya adalah NaOH, kemudian ARO adalah 16 dan ARH adalah 1. Ini di soal tadi sudah diketahui ya. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dikali penjumlahan dari AR masing-masing unsur. 23 ditambah 16 ditambah 1 itu sama dengan 40. Jadi massa NaOH-nya sama dengan, kita kalikan dulu angka-angka yang sama atau yang memiliki sifat yang sama, yaitu 2 dikali 40 itu sama dengan 80 dikali 10 pangkat min 3.
Kemudian kita majukan pangkat negatifnya. Seperti pelajaran matematika itu sama dengan 8. Karena nolnya menghilang, jadi pangkatnya berkurang 1. Sehingga menjadi 8 kali 10 pangkat min 8. Atau jika kita ubah menjadi desimal, menjadi 0,08 gram. Jadi massa NaOH yang dibutuhkan adalah sebesar 0,08 gram. Contoh kasus hukum dasar kimia yang lain, bisa kita lihat kawat tembaga dibakar dalam wadah tertutup sehingga terbentuk tembaga oksida atau CuO. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. 2 Cu solid ditambah O2 gas menjadi CuO solid. Pertanyaannya, A. Tuliskan persamaan reaksi kimia setara. Yang B. Jika berat Cu semula adalah 32 gram dan CuO yang terbentuk 40 gram, berapakah berat O2 yang bereaksi? Dan yang C. Hukum dasar kimia apakah yang berlaku untuk kasus soal ini? Jelaskan alasannya. Nah, dari soal atau kasus dapat kita lakukan penyelesaian. Pada soal terlihat reaksinya yaitu 2 CuO solid plus O2 gas menjadi CuO gas. Maka kita harus menyetarakan reaksinya. Kita hitung dulu jumlah masing-masing unsur. Sebelah kiri Cu-nya ada 2, sebelah kanan atau setelah tanda panah Cu-nya ada 1. Maka kita berikan koefisien untuk menyetarakan jumlah Cu-nya dengan cara menambahkan koefisien atau angka di depan unsur setelah tanda panah menjadi 2. Jadi CuO-nya menjadi memiliki koefisien 2. Setelah kita tambahkan 2, kita hitung jumlah unsur O-nya. O sebelah kiri itu ada 2. Dan setelah tanda panah, setelah kita tambah ke koefisien, O-nya menjadi 2. Cu-nya sudah setara, kemudian O-nya juga sudah setara. Jadi reaksi setara untuk kasus tersebut adalah 2 Cu solid plus O2 gas menjadi 2 CuO solid. Kemudian yang B, dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa, atau kita dapat menghitungnya dengan cara berat O2 yang bereaksi adalah 40 gram dikurang 32 gram. Dari soal sudah ada ya angkanya, menjadi 8 gram. Jadi massa O2 itu sebesar 8 gram. Jadi jika kita tuliskan secara lengkap, Cu solidnya sebanyak 32 gram ditambah O2 gasnya sebanyak 8 gram menjadi 40 gram CuO solid. Nah, dari perhitungan kasus tersebut, hukum dasar kimia yang terlibat dalam kasus ini adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Karena dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kita lihat 32 ditambah 8 itu massa sebelum reaksi adalah sebesar 40 gram dan massa setelah reaksi adalah 40 gram juga. Jadi hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa berlaku pada kasus ini karena massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama dan terjadi dalam sistem yang tertutup. Oke, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Kemudian jangan menyerah untuk belajar kimia karena kimia is fun.